bangga konsepnya, kan buat bangunan. caranya. Biasanya kan pasir putih hitam ya, sekarang lagi tren pasir putih bangga karena pasir putih bangga tuh lebih kuat kalau nggak salah ya, lebih kuat. Oke. Perhatikan deh Mbak Tika, orang bangunin sekarang pasir putih semua loh. Mm-mm. Nah merhatiin nggak? Ya. Ada orang bangun rumah pasti pasir putih. Mm-mm. Karena lebih kuat dan harganya bersaing juga dengan pasir hitam. Pasir hitam sekarang jarang digunakan. Itu ada yang mesen loh dari Cibubur. Pak nanya dong, dari Cibubur ke Jakarta ongkir berapa? Waduh, udah nanya nih, baru setting kemarin. Nah, itu Wah. dahsyatnya digital, karena exposure. Kalau Mbak Tika, Oke. apakah sudah closing? Oh, nanti sabar ya. Saya yakin pasti Mbak Tika, itu pasti ya. Ya, Saya pas suara amin, juga, mudah-mudahan. pasti saya yakin. Selama kita sudah nyantol di Google, ya nyantol terus gitu. Selama di halaman satu Google, kita kan narik traffic ya. Ya. Jadi ada istilah digital tuh inbound marketing, ditarik gitu. Inbound itu ke dalam. Kita tinggal duduk doang, tapi ditarik. Beda dengan outbound. Outbound marketing itu kita nawar-nawarin seperti, mohon maaf SPG, nawarin brosur di mall-mall. Belum tentu tertarget loh. Oke. Saya ditawarin kartu kredit di mall, apakah saya butuh gitu kan. Terus misalnya ditawarin TV, gitu. Masa beli TV yang ketiga kali, keempat kali, nggak mungkin kan. Terus macam-macam lah, karena nggak tertarget kan. Nah, si SPG nggak tahu dong, apakah Mbak Tika butuh TV saat ini juga, apakah Mbak Tika butuh kartu kredit, nggak dong. Beda dengan inbound marketing Mbak Tika. Pasti orang yang lihat di halaman satu Google, pasti tertarget. Saya yakin. Karena gini, mereka ngetik kan, misalnya jasa MC. Kira-kira orang itu butuh nggak Mbak Tika? Butuh kan? Iya, butuh. Karena udah ngetik kan. Nah mungkin MC Tok gitu. Kalau MC Tok saya yakin cuma nyari informasi atau mahasiswa yang mau buat skripsi mengenai MC bagaimana gitu. MC pasti dapat Wikipedia kan. Yeah. Nah kalau ketika ngetik jasa MC Sidoarjo, kena lah Mbak Tika, Wikipedia kalah. Karena di Wikipedia nggak ada jasa MC. Adanya hanya istilah MC gitu. Istilah istilahnya public speaking aja. ya di Wikipedia. Misalnya roti brota jajanan khas Surabaya. Atau roti brotato ya dapetnya resep-resep orang gitu. Kalau roti brota jajanan khas Surabaya dapetnya ya websitenya Mbak Tika dan itu udah terbukti. Nah itu kan namanya inbound marketing. Jadi kita nggak perlu nawarin brosur, nggak perlu ngiklan di reklame yang gede-gede mahal atau banner di perhatikan di tengah jalan banyak banner-banner gitu ya, tempel-tempelin brosur di tiang listrik gitu. Ada nempel-nempel brosur di rumah gitu. Itu nggak butuh loh. Kan banyak kan misalnya biasanya mampet. Saya nggak butuh bertahun-tahun tuh orang nyebar ke rumah saya gitu. Udah bertahun-tahun berjalan kan. Saya nggak butuh kan. Artinya dia rugi kan orang itu kan. Orang itu rugi ngelempar brosur ke rumah saya bertahun-tahun dan nggak closing bayangin bertahun-tahun. Beda dengan jasa MC. Mungkin karena sekarang mungkin MC agak berkurang ya Mbak Tika ya. Nanti mungkin ya setelah corona ini atau COVID-19 berlalu ya jasa MC ya inilah pasti ya. Bangkit lagi. Roti brota. Amin. Amin, pastilah. Nah, saya mau contohin nih nanti nih. Yang beresiko, saya contohin nanti ya. Jadi ada roti brota sendiri sampai nanti kita terakhir ya, roti brota kita tes itu makanan minuman, terus ada jasa MC untuk jasa. Kalau saya jasa nggak usah lah gitu ya, biar orang nyari sendiri. Terus nanti ini dengan forex. Saya mau contoh ini, bagaimana dengan 100 US dollar, real loh, ini real loh, 100 US dollar bisa menghasilkan, ini tapi ini high risk ya, kita harus bisa mau untuk rugi 100 US dollar gitu. Itu uang rugi itu ya. Beda dengan roti brota misalnya Mbak Tika modalnya berapa kira-kira, 200.000. Ya nggak rugi-rugi amat kan, pasti kejual juga saya yakin. Minimal Mbak Tika nawarin ke tetangga gitu kan, mau beli dong dengan diskon berapa gitu. Atau community. Nah ini bagus Mbak Tika, namanya community marketing. Jadi Mbak Tika punya community sendiri ya, komunitas MC. Tawarin aja, saya yakin mau karena engagement di community tinggi sekali Mbak Tika. Sekarang udah kenal deket kan. Iya. Misalnya barang produk Mbak Tika nggak laku misalnya, ya, jual aja ke community teman dekat yang sesama MC. Saya pikir mau beli, awas lo nggak beli. Bercanda gitu kan. Biasa mau biasanya, karena community udah ini ya, udah ada engagementnya udah bagus lah ya. Silaturahmi udah bagus, jadi udah masing-masing udah punya apa ya, feelingnya enak lah ya dibanding kita yang nggak kenal, ragu-ragu ya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Nah, kita ini beranjak terus atau bagaimana? Boleh, silakan Pak Idam. Boleh, tapi ini sebelum kita ke kuis, boleh sapa dulu juga. Waalaikumsalam Bu Nining ya.
dari Oh, yang punya jahe nih, Jayaning. jahe Iya. nih, punya Iya, jahe. salam sehat untuk semua. Jayaning siap belajar. Siap Ibu, terima kasih sudah Enak tuh jahenya. bergabung. Iya, Bu Nining nanti mungkin kalau mau gabung Zoom juga bisa ya, Bu Nining. Ya, monggo. Silakan bisa gabung Zoom juga di password dan ID-nya nanti ada di redaksi. Hmm? Sudah saya share kok ke grup Oh sudah UMKM. Ada ya. ada Bu Nining di sana. Oh ya, oke. Sudah ada Sudah infonya saya ya Bu share. Nining ya. Nanti tinggal geser aja ke Zoom. Oke deh, Pak Idam, ini kita ke kuis dulu ya pagi ini. Ya, kita ke kuis. Kuisnya pertanyaan ini agak panjang ya. Jadi ada istilahnya sahabat Surya Sidoarjo tuh hiperrealitas. Hiperrealitas. Ya hiper banget ya. Reality udah hiper reality ini lagi tren ya, bukan tren ya, orang kadang-kadang beyond reality, di luar realitas gitu ya. Jadi hyper reality atau hiperrealitas adalah nanti jawab ya, hyperreality adalah ketidakmampuan alam sadar kita ya, bukan bawah sadar ya. Kan ada conscious tuh alam sadar ya, ada subconscious. Sub itu bawah sadar, bukan unconscious ya, nggak sadar itu kok unconscious, tapi sub gitu ya. Jadi alam bawah sadar itu, nah alam bawah sadarnya penting untuk ini ya, untuk promosi digital terutama ya. Iya. Jadi hiperrealitas atau hyperreality adalah ketidakmampuan alam sadar kita, alam sadar loh, untuk membedakan antara realitas dan non realitas. Bayangin, saking nggak bisa bedanya orang akhirnya kebelet beli kan. Akibat simulasi realitas atau simulacrum. Nah ini istilah filosofi semua nih, simulacrum. Nah, jadi tinggal jawab aja ya, sahabat Surya Sidoarjo. Hiperrealitas itu apa? Gampang dong. Hiper itu lewat ya, terlalu hiper lah. Realitas adalah ketidakmampuan alam sadar kita untuk membedakan. Itu aja sih. Realitas dan non-realitas. Nah, saya jelaskan sedikit nih. Jadi hiperrealitas ini pernah saya jelaskan dulu ya. Jadi dijelaskan oleh Bapak Marketing Indonesia, Bagan Dunia, Bapak Herman Fajaya. Kan beliau kan mengistilahkan yang saya jelaskan ya, Mbak Tika, digital branding kalau nggak salah ya, sampai ke berapa gitu. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, sekarang nih 4.0 ya Mbak Tika ya, 4.0. Jadi 1.0 itu apa? Jadi si produsen itu memujuk orang untuk beli, maksa gitu. Itu zaman tahun berapa ya. Jadi si produsen ciptakan produk yang bagus, orang suruh beli maksa. Karena dulu belum ada iklan kali ya. Terus beranjak ke marketing 2.0 ini penting nih sahabat Surya. Jadi dicari customer dulu, kira-kira yang butuh siapa gitu ya. Ini kan perlu mapping kan, misalnya mapping kira-kira wilayah kota Sidoarjo butuhnya apa sih. Nah setelah ditahu cari kebutuhannya apa, cari need and want-nya gitu ya, baru buat produknya berjual. Nah sekarang marketing 3.0 ini untuk menurut Bapak Herman Fajaya, produknya harus bagus dulu. Bagus misalnya jasa MC Sidoarjo saya pikir udah bagus ya, udah ada authority, terus udah ada trusted-nya udah ada gitu ya. Human centric marketingnya Mbak Tika udah ada gitu ya. Centric dari sisi penampilan gitu, kalau ini dari sisi kemasannya seperti Demang Cafe ini kemasannya seperti apa gitu ya. Macam-macam kemasan penting gitu ya. Nah, gara-gara kemasan hiperrealitas orang kan, isinya nggak tahu gitu. Isinya kadang enak, kadang enggak gitu. Karena terpengaruh oleh sesuai kemasan. ekspektasi enggak gitu kan. Nah, ini nanti ke marketing nah ini kan kita baru bicara marketing 3.0 Mbak Tika. Jadi produknya harus bagus dulu, customer diketahui, tapi based on human spirit. Nah, ini bukti kata Bapak Herman Fajaya, bukti dari rahmatan lil alamin. Beliau mengakui loh. Jadi beliau mengakui, bahkan di sana ada beliau punya pesantren marketing gitu. Beliau mengakui bahwa beliau Nabi Muhammad SAW jadi mengadopsi dari gaya berdagangnya Nabi Muhammad SAW yang jujur gitu ya, jujur. Nah ini masuk ke marketing 4.0. Jadi kalau nggak jujur berbahaya Mbak Tika. Tadi misalnya gini, kemasannya bagus, ternyata isi nggak sesuai ekspektasi. Misalnya gini, 10 gram misalnya, isi masing-masing saset 10 gram. Ternyata setelah ditimbang, kalau ada iseng ya, ada iseng, 8 gram. Kan beda tipis kan? Nah itu termasuk nggak jujur, nggak bagus gitu ya. Kemasannya oke, ini hati-hati kalau nggak jujur ya, teknologi digunakan, jangan teknologi digunakan untuk fake news, hoax, post-truth, atau istilah firehouse of falsehood, ini untuk membohongi seperti mohon maaf mungkin yang zaman kampanye dulu ya. Jadi orang dibombardir informasi orang akhirnya itu percaya bahwa itu bohong ya. Orang percaya loh karena terlalu banyak informasi. Nah ini namanya hiperrealitas.